Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan tutorial analisis dengan AMOS ya, untuk penelitian dengan model Structural Equation Modeling atau lebih dikenal dengan SEM. Kali ini untuk SEM karena ada dua jenis ya, covariance based dan PLSM. Kita akan menggunakan yang covariance based. Seperti yang diketahui, untuk covariance based harus dilandaskan dari teori-teori yang sudah ada ya, istilahnya harus punya teori yang cukup kuat baru kita bisa gunakan untuk menguji ya. Jadi sebagai contoh di sini yang pertama saya ingin menggunakan teori yang ini ya. Jadi dari TAM ya, Technology Assisted Model, saya akan menggunakan variabel yang sama dengan ini ya. Jadi untuk SEM sebenarnya tidak harus sama persis antar variabelnya, tetapi ini untuk mendukung teori yang kuat saja, hanya sebagai contoh. Kemudian tidak lupa kita harus juga sudah mendapatkan data ya. Jadi ini istilahnya saya sudah memperoleh datanya yang akan saya gunakan untuk diolah. Kemudian silahkan dibuka aplikasi AMOS-nya ya, AMOS Grafik. Di sini saya menggunakan seri berapa ini? Saya AMOS 24 ya. Kemudian di sini ada beberapa menu. Langkah pertama adalah kita menggambar variabel laten. Variabel laten adalah variabel-variabel utama yang kita gunakan dalam penelitian kita. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel laten yang akan saya gunakan dalam penelitian saya, di mana itu menjadi variabel yang unobserved atau variabel yang belum dapat dihitung. Dan untuk menghitungnya kita perlu variabel manifest ya, atau ya kalau dalam penelitian kuantitatif lebih dikenal sebagai indikator. Oke, kita ubah dulu tampilannya ke bentuk yang full screen. Ini masih portrait, idealnya kita buat sebagai landscape saja. Klik view interface properties, kemudian di sini kita ubah ke bentuk landscape ya, landscape A4 saja. Kalau sudah, nah sekarang kita gambar variabel laten terlebih dahulu. Oke, kemudian kita duplicate. Di sini ada gambar mesin fotokopi, kita klik. Kemudian kita klik sampai ini tanda merah dulu ya. Kita arahkan ini tanda merah, klik, kita geser ya, tarik ke sini. Kemudian geser lagi karena kita menggunakan 4 ya. Dan yang terakhir ada di sini. Langkah berikutnya kita memberikan jalur ya, atau path ya. Di sini karena kita searah ya, jadi cukup satu saja, bukan yang rekursif ya. Kemudian karena ini tadi variabel perantara, kita masukkan ke sini. Dari sini nanti ini akan terhubung ke sini juga. Kemudian kita ikuti lagi dari sini juga ke sini. 1, 2, 3, 4 kita cocokkan dulu. Ini kita pindahkan aja dulu. Untuk memindahkan objek kita klik yang, setelah kita membuat konstruk utama, kita selanjutnya menggunakan variabel manifest. Klik dengan ini supaya lebih mudah, kita menggunakan yang ini, laten variable. Kita klik saja ya, kan kita sesuaikan dengan ini. Saya menggunakan 1, 2, 3, 4 ya, PU ya. Jadi di sini adalah PU. Saya menggunakan 4 variabel manifest atau 4 indikator. Tinggal diklik saja 1, 2, 3, 4. Oke, tampaknya masih terlalu besar itu. Sedangkan yang di bawahnya PU saya menggunakan 3. Ini nanti kita bisa ubah posisinya ya, merotate yang di bagian sini, klik saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita rotate juga. Ini kalau misalkan overlap ya, kita bisa ubah nanti, sesuaikan supaya dia fit di satu halaman. Ada di sini. Cara memberi nama, kita klik kanan di sini,
object properties. Klik kanan lagi. Kemudian kita beri nama juga pada masing-masing variabel manifest. Nah, jadi tidak lupa kita harus menambahkan errornya ya. Errornya itu biasanya atau residualnya itu letaknya di variabel endogen. Jadi variabel exogen adalah dalam penelitian kuantitatif itu adalah variabel independen, kalau endogen adalah variabel dependennya. Di sini setidaknya yang exogen hanya ini saja, karena yang lainnya kan mendapatkan pengaruh ya. Kita berikan dengan ada logo di sini. Kita klik, kemudian kita masukkan. Tidak lupa kita tambahkan parameternya menjadi 1 variance. Oke. Ini kita perbaiki tampilannya supaya lebih bagus juga. Oke. Dari sini langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan data kita ya. Data yang sudah kita siapkan dalam bentuk Excel. Untuk itu kita save dulu. Untuk menambahkan kita bisa dengan view ya. Kita masukkan variables in dataset atau kita menggunakan logo yang lebih mudah yang di sini. Di sini juga disediakan sebenarnya. Yang di sini select data file. Kemudian kita cari, klik file name. Lalu sudah dia akan muncul berapa jumlah responden kita ya. Sebanyak dalam penelitian saya ini 395 saya cocokkan. Sudah terbaca dengan sempurna. Lalu sudah klik OK. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai tadi itu ke masing-masing variabel manifest ya. Untuk itu kita cari dulu, kita klik ke list variabel dataset, maka akan muncul seperti ini PU1 ya. Kita klik, geser, kita masukkan sampai dia muncul tanda merah, kita lepas seperti itu. Kita lakukan sampai semua variabel masuk. Oke, jika sudah data kita siap untuk diolah. Untuk mengolah outputnya silahkan diklik di sini dulu. Di analyze ya, calculate estimate. Oh ya, sebelumnya kita isi dulu yang errornya di sini. Jadi disarankan untuk yang diisi errornya ini berurutan ya. Kemudian di bagian ini residual 1. Oke, sudah jadi semuanya. Kemudian kita klik supaya dia fit masuk. Nah, kalau sudah diklik ini dia serumit apapun konstruknya dia akan otomatis disesuaikan dengan ukuran kertas ya. Langkah berikutnya akan kita analisa output apa saja yang hendak kita cari. Kita klik dulu bagian view, analyze properties. Nah, di sini kita klik di
bagian maksimum likelihood, karena jumlah yang kita gunakan 395 itu sudah memenuhi maksimum likelihood untuk AMOS ya. Maksimum likelihoodnya itu berkisar antara 100 hingga 400 responden, sehingga nilai 395 responden itu sudah memenuhi maksimum likelihood. Kemudian di bagian output apa saja yang hendak kita inginkan untuk analisa ya, misalkan kita mau uji normalitasnya ya, kita bisa. Kemudian di sini standar estimate, squared multiple correlation, kita bisa centang semuanya jika memang kita menginginkan seperti itu. Kita mau lihat indirect, direct, dan total effect-nya. Oke, tampaknya ini saja yang perlu kita hitung ya. Kalau sudah, ini kalian bisa close ya. Setelah itu kita analisa, kemudian kita perlu masukkan dulu nilai dari standarnya. Jadi ada goodness of fit. Caranya dengan klik yang di bagian title, diklik saja, kemudian sembarang di mana saja. Saya pakai di sini saja. Pertama kita lihat nilai G-square-nya. G-square ketentuannya adalah semakin kecil maka dia semakin bagus. Diketikkan apa adanya saja seperti ini. Jadi ini memang sudah rumusnya juga. Oke, sudah muncul semua ya. Jadi untuk ketentuannya nanti G-square itu yang kita butuhkan nilainya kecil ya, supaya model memenuhi kriteria. Jadi nilai-nilai ini akan kita gunakan sebagai patokan untuk melihat apakah model yang kita gunakan ini sudah bernilai bagus atau belum ya. Yang pertama G-square. G-square nanti dalam output dikehendaki nilainya kecil. Kemudian yang kedua itu probabilitas. Probabilitasnya diharapkan lebih dari 0,05 ya. Yang mana itu artinya tidak signifikan ya. GFI diharapkan nilainya lebih besar dari 0,9. AGFI diharapkan lebih besar dari 0,9. TLI lebih besar dari 0,9. CFI lebih besar dari 0,9 dan RMC kurang dari 0,08. Ya, jika sudah lengkap semua, maka kita bisa lanjut calculate estimate, dan untuk hasil analisanya kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya.